Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Duin lewat pelajaran daring. Kemarin Duin sudah menerangkan mengenai pengertian berita, ciri-ciri berita yang baik, dan teks berita. Nah, hari ini Duin akan menjelaskan mengenai struktur berita. Berita yang baik bentuknya harus piramida terbalik. Adapun strukturnya yang pertama yaitu teras berita, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor berita. Hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebangsaan dari teks berita. Seperti disampaikan di pembukaan bahwa kemarin kita sudah membahas tentang apa itu berita, pengertian sebuah berita, bagaimana unsur-unsurnya, dan bagaimana kita bisa memahami sebuah berita, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menanggapi sebuah berita. Sedikit kita bahas tentang unsur berita. Ini adalah hal pokok yang harus kita pahami ketika kita akan membahas sebuah berita. Ketika kita akan membuat sebuah berita, maka kita harus tahu unsur-unsur berita. Kemarin sudah disampaikan bahwa unsur-unsur berita itu terdiri dari 5 W dan 1 H. W yang pertama adalah what. Jelas. What itu adalah berita tersebut apa sih sebenarnya. Itu what yang pertama. Yang kedua adalah where. Where itu adalah di mana peristiwa tersebut terjadi. W yang ketiga adalah when. When itu adalah kapan terjadinya peristiwa itu. W yang keempat adalah who. Who itu adalah siapa sih pelakunya dalam berita tersebut. Dan W yang kelima adalah why. Why itu adalah mengapa peristiwa tersebut sampai terjadi. Nah, ini adalah rangkaian 5W. Dan satu hanya adalah how. How itu adalah bagaimana. Ada bagaimana dan ada berapa kalau data-data yang disampaikan. Kalau how bagaimana berarti yang ditanyakan adalah proses terjadinya peristiwa tersebut. Tetapi kalau how many yang kedua yang ditanyakan adalah jumlah atau kuantitas dari sebuah data. Biasanya seperti itu. Nah, masih ingat kan kalian tentu dengan 5W1H? Jangan sampai lupa kalau kita membahas tentang sebuah berita. Apapun itu, sebuah teks, apapun itu bentuknya pasti akan terdapat 5W dan 1H. Diingat-ingat ya. Jangan sampai itu dilupakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks dari sebuah berita. Struktur teks dari sebuah berita itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kepala berita atau lead. Yang kedua adalah tubuh berita atau body. Yang ketiga adalah ekor berita. Ya, jadi diingat-ingat bagi kalian yang namanya sebuah struktur teks berita itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kepala berita. Saya ulangi lagi, yang kedua tubuh berita, yang ketiga adalah ekor berita. Ketika kita bicara tentang sebuah kepala berita atau lead, lead itu adalah ketua, pemimpin dan sebagainya, maka pada kepala berita pasti akan dituliskan hal-hal penting dalam sebuah berita tersebut. Apa saja sih hal-hal penting dalam sebuah berita tersebut? Pastinya sebuah berita itu akan ada kapan waktu kejadiannya. Sebuah berita pasti ada pelakunya, jadi ada who, ada when, dan di mana peristiwa tersebut. Nah, pasti ketika kita membaca sebuah berita di awal pasti akan disampaikan sebuah berita bla bla bla. Nah, itu adalah namanya what. Pasti akan disampaikan. What itu pasti akan disajikan pertama kali, yang kemudian akan disertai dengan when, who, where. Pasti. Nah, hal-hal utama dalam berita tersebut atau informasi penting dalam berita tersebut akan disampaikan di awal sebagai pembuka sebuah berita. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan biasanya, saya bilang biasanya sebuah kepala berita itu terletak di awal sebuah berita apabila itu disajikan.
karena dia sebagai perkenalan sebuah berita. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kepala berita itu biasanya berisi tentang berisi tentang what, when, who, where. Ya, diingat-ingat itu sudah? Kalau sudah, saya lanjutkan. Yang kedua adalah tubuh berita. Ya, tubuh berita atau body, atau yang namanya tubuh, bagian tubuh. Kalau kita sebagai manusia, bagian tubuh kita, bagian inti dari tubuh kita, itu pasti ada proses terjadinya. Nah, proses terjadinya dan mengapa bisa terjadi, itu namanya tubuh berita. Intinya adalah dalam tubuh berita itu memuat isi berita secara keseluruhan. Memuat berita intinya itu apa? Jadi ketika kita bicara tentang sebuah tubuh berita, maka yang kita bahas itu dalam 5W1H itu adalah why dan how. Intinya hanya itu. Tetapi ketika kita membahas tentang why dan how, maka itu tidak akan terlepas dari when, where, dan who. Tapi di sini tidak ada what-nya. Kenapa? Ketika kita bicara tentang mengapa dan bagaimana prosesnya, maka kita tidak akan pernah terlepas dari pelakunya, dari tempatnya, dan dari waktunya kapan. Sebuah berita akan disampaikan seperti itu. Jadi, tubuh berita intinya memuat how dan why, atau bagaimana dan mengapa. Akan tetapi di dalam bagaimana dan mengapa sebuah berita itu tersaji, sebuah peristiwa itu tersaji, maka di dalamnya akan masuk hal-hal seperti di mana, kapan, dan siapa, dan itu tidak bisa dipungkiri. Di samping itu, tubuh berita itu memuat tentang isi dari berita tersebut. Jadi inti dari sebuah berita itu terdapat dalam tubuh berita tersebut. Kalau kita ingin mengetahui lebih jauh tentang sebuah berita, maka bacalah bagian dari isi berita tersebut secara utuh, secara lengkap. Nah, jadi bagian dari inti dari sebuah berita, maka letaknya ada dalam tubuh berita. Yang terakhir adalah ekor berita. Ketika kita bicara tentang ekor berita, maka berita yang disampaikan dari kepala berita dan tubuh berita itu sebetulnya sudah menyangkut, sudah pada inti dari berita yang disampaikan. Akan tetapi sebuah berita itu akan menjadi menarik ketika kita memberitahukan hal-hal lain di samping inti dari berita tersebut. Nah, apakah hal-hal yang menarik itu? Nah, hal-hal menarik itu sebagai pelengkap dari berita yang disampaikan. Jadi yang namanya ekor berita itu adalah memuat sebuah informasi yang sebetulnya tidak terlalu penting untuk disampaikan. Tetapi ekor berita dibutuhkan sebagai pemanis dari sebuah berita. Dan biasanya sebuah ekor berita itu terletak di akhir sebuah berita yang ditayangkan. Biasanya seperti itu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Ketika kita membahas tentang struktur teks berita, maka dia terdiri dari 3H. Yang pertama adalah kepala berita atau lead, yang kedua adalah tubuh berita, yang ketiga adalah ekor berita. Dan struktur teks berita berbentuk piramid yang terbalik. Artinya apa? Artinya kepala berita itu membahas masalah yang luas. Tubuh berita itu sedikit mengeruncing, dalam artian berbicara tentang inti dari berita yang disampaikan. Sedangkan ekor berita itu adalah lebih lagi mengeruncing lagi, dia membahas sesuatu yang sebetulnya sifatnya tidak terlalu penting, tapi mengarah kepada inti dari sebuah berita tersebut. Oke? Jadi struktur berita ada berapa? Iya, ada 3. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Selanjutnya kita akan membahas tentang sebuah kebahasaan. Karena dalam sebuah berita kita tidak akan mungkin terlepas dari bahasa yang kita gunakan. Akan tetapi yang harus kita ingat, kebahasaan
dalam menyampaikan sebuah berita karena dia bersifat informatif, harus dimengerti oleh banyak orang, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa baku yang seyogyanya orang lain memahami dan mengerti. Maka unsur kebahasaan dari teks berita yang pertama adalah harus menggunakan kata baku. Seandainya pun tidak menggunakan kata baku, maka harus ada keterangan atau penjelas dari kata-kata tersebut. Bagaimana kata baku dipakai? Kata baku itu biasanya disesuaikan dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya kalian memiliki kan? Kalau belum memiliki nanti silakan kalian download di HP kalian KBBI. Di situ kalian akan mendapati banyak hal. Dan KBBI sangat diperlukan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, oke? Dari kata baku kita berlari ke dalam kalimat langsung. Ingat, kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya kalimat yang digunakan untuk kalimat-kalimat dialog, dengan ciri yang saya tulis di situ adalah terdapat tanda petik. Itu adalah kalimat langsung. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalimat langsung digunakan dalam sebuah teks berita biasanya di dalam sebuah kalimat dialog. Kalimat percakapan, kalimat ungkapan dari seseorang. Jadi kalimat langsung seperti itu. Yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi itu biasanya disebut sebagai kata sambung. Kalau kita orang awam biasanya menyebut sebagai kata sambung. Tapi konjungsi itu adalah kata penghubung antar kata, antar frase, antar klause, dan antar kalimat. Biasanya seperti itu. Usahakan sebuah kalimat ketika kita menggunakan kata konjungsi, gunakanlah konjungsi yang tepat. Ya, konjungsi itu contohnya seperti ketika, sementara itu, pada waktu itu. Kemudian banyak hal yang bisa kalian temui dalam kata konjungsi. Ada kata awalnya, ada kata oleh sebab itu, bahwa, dan sebagainya. Silakan nanti kalian pelajari lebih jauh tentang konjungsi. Silakan dibuka lagi bukunya, maka di situ kalian akan mendapati keterangan-keterangan tentang konjungsi tersebut. Intinya konjungsi itu adalah kata hubung, kata yang menghubungkan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Itu yang pertama. Atau menghubungkan frase dengan frase yang lain, kalimat satu dengan kalimat yang lain yang dihubungkan. Yang kedua adalah antar klausa. Yang keempat adalah antar kalimat. Biasanya kalimat sudah berhenti, terus kemudian oleh karena itu dan sebagainya diawali seperti itu. Ya, konjungsi itu seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah sebuah kata di mana predikatnya tersebut biasanya melakukan pekerjaan. Contoh kata kerja itu misalnya adalah memikirkan, kemudian berasumsi, kemudian bergerak, berlari, menjemput, dan sebagainya. Banyak sekali kata kerja. Silakan kata kerja atau kata verba biasanya disebut seperti itu. Silakan kalian pelajari sendiri di dalam buku, atau silakan kalian buka browsing di dalam internet, karena kalian adalah generasi milenial yang sangat familiar dengan internet. Yang terakhir adalah keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat ini sangat dibutuhkan ketika kita membuat sebuah berita. Karena apa? Karena sebuah berita tidak akan pernah terlepas dari waktunya kapan, tempatnya di mana. Seperti contoh keterangan waktu adalah pada hari Rabu tanggal, nah itu adalah keterangan waktu. Sementara keterangan tempat itu adalah di sekolah akan diadakan perhelatan bla 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 bla. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi keterangan waktu dan tempat akan sangat digunakan pada saat kita membahas kebahasaan atau membahas tentang teks berita. Jadi kebahasaan dalam sebuah teks berita mencakup kata baku, kalimat langsung, konjungsi, kata kerja, dan keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Selanjutnya setelah kita membahas tentang kebahasaan, maka di sini akan saya sampaikan, anak-anakku sekalian, walaupun kita belajar dalam daring, pembelajaran selalu berlangsung dengan daring, maka
semuanya tidak akan pernah lepas dari literasi, dari literatur, dari buku pegangan. Buku pegangan kalian adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Silahkan kalian pelajari, silahkan kalian baca pada buku paket halaman 12 sampai dengan halaman 18. Di situ diterangkan banyak hal. Apabila ada hal-hal yang kurang kalian ketahui, kurang kalian pahami, silakan disampaikan melalui grup-grup WA yang sudah ada. Maka guru pengampu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kesulitan kalian. Oke, yang terakhir saya ucapkan terima kasih mulai dari awal sampai akhir. Saya ulangi sekali lagi, hari ini yang kita bahas adalah dua hal. Yang pertama adalah inti yang kita bahas hari ini adalah dua hal. Yang pertama adalah kita membahas tentang struktur teks dalam sebuah teks berita yang terdiri dari tiga hal, yaitu lead atau kepala berita. Yang kedua adalah tubuh berita. Yang ketiga adalah ekor berita. Yang harus kalian ingat kalau kita buat sebuah simpulan, yang namanya kepala berita itu terdiri dari, kalau dalam 5W1H terdiri dari what, when, who, where, itu ya. Kalau dalam sebuah berita terdiri dari itu. Diingat-ingat, kepala berita terdiri dari what, who, when, where. Yang kedua adalah tubuh berita. Dalam tubuh berita sebetulnya pada intinya memuat why dan how, karena dia proses dan keterangan mengapa terjadinya. Yang terakhir adalah ekor berita. Ekor berita itu adalah sebuah informasi yang tidak terlalu penting, tapi menunjang untuk menarik sebuah berita agar orang membaca berita tersebut. Biasanya seperti itu, sebagai pelengkap saja ekor berita. Yang kedua adalah kebahasaan tadi. Kebahasaan yang kita bahas di sini adalah sebuah berita harus menggunakan bahasa yang baku. Biasanya dalam sebuah berita, yang pertama adalah bahasa baku. Yang kedua adalah biasanya dalam sebuah berita terdapat kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya kalimat dialog, biasanya kalimat ungkapan, kalimat pernyataan atau pendapat seseorang. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja atau verba. Yang kelima adalah menggunakan keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Itu saja yang bisa disampaikan. Silakan dibuka buku paket kalian. Selamat berliterasi. Bu Min tadi sudah menerangkan mengenai struktur berita, yaitu ada teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Untuk itu, kalian di rumah nanti harus memperbanyak belajar sendiri dengan cara membaca buku paket atau lihat di internet. Yang terakhir, jangan lupa tugas dari Bapak Ibu Guru tetap dikerjakan. Jangan lupa diberi nama lengkap, kelasnya kelas berapa, dan nomor absennya nomor absen berapa. Oke, salam sehat selalu dari Bu Win. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.